Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada saat ini mau bersama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-30. Bilangan 11 ayatnya yang ke-24 sampai ke-30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian jawab pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca kisah kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Ketika itu Musa adalah satu-satunya yang diurapi dengan roh Allah, sehingga dia menjadi nabi, menjadi pribadi yang mendengarkan Tuhan dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sungguh itu sebuah hal yang spesial. Di dalam kisah hari ini, Tuhan di dalam perjumpaannya dengan Musa bersama dengan 70 tua-tua, di situ dia membagikan rohnya kepada 70 orang tua-tua tersebut. Ya, mereka pun kemudian sejenak mengalami kepenuhan seperti nabi oleh kuasa Tuhan. Juga kemudian ada dikisahkan 2 orang yang tidak datang pada saat itu dan juga dihinggapi dengan roh Tuhan, dan mereka pun mengalami kepenuhan seperti nabi, menunjukkan tanda-tanda kuasa seperti seorang nabi. Saudaraku, kalau kita membaca kemudian Yosua tampaknya tidak suka. Yosua tidak ingin itu terjadi. Yosua dalam loyalitasnya kepada Musa menginginkan Musa sebagai satu-satunya nabi, satu-satunya pribadi yang spesial. Tetapi menarik saudaraku, kalau kita melihat respon Musa justru sebaliknya. Musa tidak keberatan. Musa bahkan ingin dan rindu agar seluruh umat Tuhan diberikan roh Tuhan. Seluruh umat Tuhan dimampukan menjadi nabi-nabinya. Saudaraku, itu tidak terjadi pada masa itu, tetapi terpenuhi di masa sekarang. Bukankah apa yang diidamkan Musa itu terjadi bagi murid-murid Yesus, termasuk bagi saudara dan bagi saya? Bukankah setiap kita ini telah menerima roh Allah, yaitu Roh Kudus tersebut? Dengan demikian maka kita ini adalah nabi-nabi Tuhan. Kita diberikan kuasa, kita diberikan hikmat untuk membawa suara kenabian di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil untuk menyuarakan kehendak dan kasih Allah kepada seluruh umat semesta. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di dalam perayaan Pentakosta, di dalam perayaan turunnya Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita semua, kiranya perenungan hari ini menolong kita menghayati makna kehadiran Roh Kudus bagi setiap kita, dan kita juga menghayati panggilan kita sebagai nabi-nabi Tuhan, pemberita-pemberita kasih Tuhan.
Kiranya Allah memberkati kita semua.